Pernah kebayang nggak, ada sebuah kabupaten kecil di Indonesia, malah jadi pusatnya inovasi keren yang datangnya langsung dari warganya. Hari ini, kita bakal bedah cerita luar biasa dari Bulukumba. Kedengerannya kayak mustahil ya. Tapi pertanyaan ini justru jadi kunci buat kita ngertiin perubahan yang jauh lebih besar yang lagi terjadi di sana. Soalnya, di Bulukumba, ide-ide simpel yang muncul dari masalah sehari-hari itu ternyata bisa mengubah banyak hal. Yuk kita lihat gimana cara mereka melakukannya. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, terus kita nyelam ke contoh-contoh nyata di bidang kesehatan, layanan publik, sampai pendidikan. Baru deh, di akhir kita simpulkan soal kekuatan ide-ide lokal ini. Oke, kita mulai ya. Jadi, yang terjadi di Bulukumba ini bukan soal satu atau dua proyek jagoan doang. Ini tuh lebih ke sebuah gerakan, sebuah budaya baru buat nyelesain masalah. Nah, kata kuncinya di sini adalah inovasi daerah. Jadi, ini bukan soal perintah dari atas ke bawah ya, tapi justru ngasih kekuatan ke warga, orang yang paling ngerti masalahnya, buat bikin solusi mereka sendiri. Pendekatan kayak gini tuh kuat banget, soalnya solusinya lahir dari kebutuhan beneran, bukan cuma asumsi. Sekarang, kita masuk ke kebutuhan yang paling dasar, kesehatan dan pangan. Nah, di sini nih, kita bisa lihat langsung gimana ide-ide lokal bisa bawa perubahan yang benar-benar nyata. Coba deh lihat, beragam banget kan solusinya? Ada Gemoy buat ngatasin harga pangan, terus Bijanta buat kesehatan jiwa, sampai Gapura Butaku buat penyakit menular. Jadi, setiap masalah itu punya solusi yang unik dan lokal banget. Nggak ada tuh yang namanya satu solusi buat semua. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Gimana ceritanya cabai bisa ngelawan inflasi? Jawabannya ada di program yang keren banget ini. Nah, yang keren dari Gemoy ini, itu efek dominonya. Jadi, gerakan menanam lombok nikmati hasilnya ini bukan cuma soal ngasih cabai gratis loh. Dari sisi ekonomi, ini nambah pasokan lokal. Jadi pas pasokan dari luar lagi goyang, harga di Bulukumba tetap adem ayam. Ini kan prinsip ekonomi dasar yang diterapin dengan cerdas. Dan bukan cuma itu, program ini juga menghidupkan lagi lahan-lahan yang nganggur dan ngasih peran besar buat ibu-ibu PKK sebagai penggeraknya. Tapi, inovasinya nggak berhenti di kebun aja. Bulukumba juga pakai pendekatan yang sama buat tantangan kesehatan yang, rumit banget. Kesehatan jiwa. Jadi, program Bijanta ini atau Bulukumba Integrasi Kesehatan Jiwa Terpadu benar-benar mengubah total cara penanganan kesehatan jiwa. Bukannya malah mengisolasi pasien, program ini justru bawa perawatannya langsung ke tengah komunitas. Keluarga dilatih jadi pendamping, dan yang paling penting berhasil mengurangi drastis praktek pasung yang nggak manusiawi. Kerennya lagi, dunia internasional sampai notice loh, terbukti dari penghargaan-penghargaan bergengsi yang mereka dapatkan. Oke, sekarang kita pindah ke bagian layanan publik. Di sini, Bulukumba manfaatin teknologi dengan satu tujuan yang jelas. Bikin hidup warganya jadi lebih gampang dan nggak ribet. Nah, ini contoh yang jelas banget perbedaannya. Ambil contoh Kareba atau kartu retribusi elektronik buat kawasan wisata Gira. Yang tadinya antre panjang, bayar harus cash, pokoknya ribet deh. Sekarang jadi sistem digital yang serba cepat. Ini beneran lompatan besar buat pariwisata, dan pastinya bikin pengunjung lebih nyaman. Prinsip yang sama, yaitu bikin semua jadi simpel, juga diterapin buat urusan yang sering kita anggap ribet. Bayar pajak. Lewat aplikasi Simbol atau sistem bayar online, proses yang dulunya birokratis, sekarang cuma 3 langkah gampang di HP. Intinya sih, ngilangin semua rintangan, biar kewajiban kita sebagai warga negara jadi jauh lebih gampang. Tapi penting nih buat diingat, inovasi itu nggak melulu soal digital atau aplikasi ya. Lorong Jelita ini contoh keren banget dari inovasi layanan yang jemput bola. Timnya bener-bener turun langsung, masuk dari gang ke gang, cuma buat mastiin anak-anak punya dokumen identitas. Sesuatu yang kelihatannya dasar tapi penting banget buat masa depan mereka. Dan pendekatan yang humanis banget ini ternyata dapat pengakuan dunia loh. Masuk jadi finalis penghargaan sekelas OECD itu bukti kalau solusi yang fokus ke komunitas emang diakui di panggung global. Nah, tentunya perubahan jangka panjang itu nggak akan terjadi kalau kita nggak mikirin generasi mudanya. Yuk, sekarang kita lihat gimana Bulukumba berinovasi di dunia pendidikan.
Lagi-lagi kita lihat solusinya tuh spesifik banget. Ada Pintu Nadia, program buat ngebantu anak-anak yang putus sekolah. Terus ada Gembur 8, yang nyulap kebun sekolah jadi laboratorium hidup. Dan yang kreatif banget, ada Terong Pustaka, alias teras dongeng perpustakaan. Ini mengubah perpustakaan jadi tempat berpetualang. Jadi anak-anak datang itu bukan cuma buat pinjem buku, tapi buat ngerasain langsung ceritanya lewat dongeng. Membaca jadi kegiatan yang seru dan ditunggu-tunggu. Jadi kalau kita perhatiin, polanya jelas banget. Semua inovasi ini tuh praktis, relevan sama kehidupan siswa, dan tujuannya buat mecahin masalah beneran. Dari mulai bikin belajar jadi asik, sampai ngurusin administrasi kependudukan kayak akta lahir langsung di sekolah. Oke, setelah kita lihat semua contoh tadi, apa sih pelajaran utamanya? Apa pesan yang bisa kita ambil dari semua inovasi di Bulukumba ini? Intinya begini, mau itu soal cabe atau soal aplikasi, pelajarannya sama. Kasih kekuatan ke komunitas lokal, percaya sama ide-ide mereka, dan dukung dengan perangkat yang pas. Hasilnya bisa mengubah segalanya. Dan inilah poin utamanya, kekuatan yang sesungguhnya itu bukan datang dari program yang gede-gedean, tapi dari keyakinan kalau orang-orang biasa pun punya ide-ide luar biasa buat bikin lingkungan mereka jadi lebih baik. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda semua. Setelah lihat apa yang bisa terjadi di Bulukumba, coba deh renungkan sejenak. Kira-kira inovasi kecil apa ya yang bisa Anda atau komunitas Anda mulai hari ini buat membawa perubahan besar di lingkungan sekitar?